Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sedulur dimanapun panjenengan berada yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Kembali saya selalu pakai peci, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui. Saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Terima kasih Bapak Sungkono yang di Pekanbaru, baru saja kirim video. Saya ingin mengomentari, intinya ini dari orang yang terkemuka, sangat terkenal di Indonesia, yaitu Syekh Akil ataupun Kiai, atau disebut apa panggilannya saya kurang jelas, yaitu Akil Sirot. Itu orang sangat terkemuka di agama Islam di Indonesia, yang di situ menceritakan tentang, saya sedikit emang ingat itu kiriman videonya. Alhamdulillah handphone saat ini, terima kasih, saya bisa melihat, berbagi, saya bisa mendapatkan ilmu pemahaman ataupun sebagai tolak ukur perbandingan. Syekh Akil Sirot ataupun Kiai Akil Sirot itu menceritakan tentang silsilah keturunan-keturunan manusia zaman sekarang sampai keturunan-keturunan, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun orang-orang sebelumnya. Bahkan tertulis itu lahirnya tahun atau wafatnya tahun 1400 ataupun 1500 tahun. Sekarang tahun 2025, teman-teman. Ayo berpikir dengan baik, secara baik dan benar-benar masuk logika. Kira-kira jangan cerita orang-orang Arab. Leluhur kita, orang tua kita punya kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, sampai gedebok, bosok, bahasa orang Jawa itu. Kira-kira namanya tahu nggak? Paham nggak? Mengapa orang Indonesia ini memahami, mengenali, mencari nama-nama turunan-turunan orang Arab itu? Apa yang dia cari? Dapat pahala, dapat surga, menghafalkan leluhur orang-orang itu. Jangan tanya dengan siapa-siapa, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Ada keperluan apa, ada keinginan apa, supaya apa manusia itu menghafalkan hal-hal seperti itu? Itu rahasia. Hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu semuanya. Yakinlah bahwasanya Nabi Muhammad SAW ataupun para wali, para resi, orang-orang terdahulu di Indonesia ini, minimal orang tua kita mengharapkan kita menjadi anak yang baik. Nabi Muhammad adalah contoh umat suri teladan, mencontohkan, bukan menghakimi, bukan menggurui, apalagi membohongi, membodoh-bodohi. Ingat, Nabi Muhammad mencontohkan akhlak yang baik, berpikir baik, berkata baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Tapi pemuka agama, tokoh, orang-orang yang dipanggil sudah hebat zaman sekarang. Ketika panjenengan belajar mengenali diri sendiri, siapa diri kita sebenarnya, panjenengan pasti paham. Pembohong, pendusta, orang-orang yang suka memfitnah, itu pakaiannya luar biasa, kedoknya luar biasa. Apalagi orang menceritakan tentang Allah, tentang Tuhan, itu orang-orang itu sudah tidak lagi takut dengan Allah sendiri, teman. Bukan orang agama lain, orang Islam, pemuka agama di Indonesia ini. Kalau panjenengan paham, mendengar, memahami bahasa-bahasa mereka, panjenengan pasti akan lebih mengerti. Allah itu zat yang meliputi, tidak bisa ditembus akal pikiran manusia. Kalau orang Jawa itu Gusti Pangeran, Gusti Kang Kenoki Noyonopo, tidak bisa ditembus akal pikiran manusia. Sekarang Kiai, Ustadz, Gus, Habaib banyak menceritakan Allah melarang, Allah berkata, Allah tidak suka. Jangan ikut-ikutan, Mas Dulur. Itulah yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka yang sangat dalam. Karena sok tahu tentang rahasia, sok tahu tentang Allah, sok tahu tentang Tuhan. Padahal Nabi Muhammad saja tidak seperti itu. Rasulullah itu mengatakan orang tua adalah wakil Tuhan di muka bumi ini.
Ayo berpikir secara baik. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain Pak. Itu teman sedulur. Sekarang walaupun pakaiannya sebutannya sudah kuliah sampai ke Mesir, tiap haji, tiap tahun umroh, berkali-kali naik haji, panjenengan jangan mudah pikiran panjenengan diisi orang-orang seperti itu. Kenali diri kita sendiri, karena hidup kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Baik buruk manusia tersimpan sangat rapi di dalam hatinya. Kita baik atau